Kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Penyakit yang umumnya dialami orang dewasa, kini justru banyak dialami anak-anak. Mayoritas anak-anak yang menderita diabetes berusia 15 tahun ke atas. Para orang tua pun diimbau untuk memperhatikan gaya hidup sehat untuk buah hati mereka, guna meminimalisir potensi terjadinya penyakit diabetes pada anak. Pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kondisi metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia akibat gangguan dalam produksi atau kerja insulin. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas dan berfungsi untuk membantu glukosa masuk ke dalam sel tubuh untuk diubah menjadi energi. Ketika proses ini terganggu, glukosa akan menumpuk dalam darah yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius jika tidak ditangani dengan baik. Diabetes mellitus dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk diabetes mellitus tipe 1 terjadi karena kerusakan autoimun pada sel beta pankreas sehingga tubuh tidak dapat memproduksi insulin sama sekali. Diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh resistensi insulin atau penurunan produksi insulin yang relatif. Umumnya terjadi pada orang dewasa, tetapi semakin banyak kasus terjadi pada anak-anak. Diabetes gestasional terjadi pada wanita hamil dan biasanya hilang setelah melahirkan, tetapi dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2 di kemudian hari. Penyebab dan faktor risiko. Yang pertama, keturunan atau genetik. Seseorang yang memiliki riwayat keluarga dengan diabetes memiliki risiko lebih tinggi untuk mengidap penyakit ini. Yang kedua, kegemukan atau obesitas. Lemak tubuh yang berlebih, terutama di bagian perut, dapat menyebabkan resistensi insulin yang berkontribusi pada diabetes tipe 2. Yang ketiga, kurangnya aktivitas fisik. Gaya hidup sedentary atau minim aktivitas fisik meningkatkan risiko resistensi insulin dan kenaikan berat badan. Yang keempat, pola makan tidak sehat. Konsumsi tinggi gula, lemak jenuh, dan karbohidrat sederhana bisa meningkatkan kadar gula darah dan risiko diabetes. Yang kelima, usia di atas 45 tahun. Risiko diabetes meningkat seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 45 tahun. Yang keenam, riwayat diabetes gestasional. Wanita yang pernah mengalami diabetes saat hamil berisiko lebih tinggi mengembangkan diabetes tipe 2. Yang ketujuh, tekanan darah tinggi dan kadar kolesterol abnormal. Hipertensi dan dislipidemia atau kadar kolesterol dan trigliserida tidak normal berkaitan erat dengan sindrom metabolik dan meningkatkan risiko diabetes. Diabetes mellitus. Gejala yang pertama, peningkatan rasa haus dan lapar. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan rasa haus dan lapar. Yang kedua, buang air kecil yang sering. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan ginjal memproduksi urin yang lebih banyak. Yang ketiga, kelelahan. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan kelelahan dan kelemahan. Yang keempat, penglihatan kabur. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan penglihatan kabur. Yang kelima, infeksi yang berulang. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh melemah sehingga lebih rentan terhadap infeksi. Terus komplikasi yang pertama, kerusakan ginjal. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan gagal ginjal. Yang kedua, kerusakan saraf. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan saraf dan neuropati. Ketiga, penyakit jantung. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke. 4. Kerusakan mata. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan mata dan kebutaan. Yang kelima, infeksi kulit dan luka. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan infeksi kulit dan luka yang sulit sembuh. Yang keenam, gagal jantung. Kadar gula darah. Pencegahan diabetes mellitus. 1. Gaya hidup sehat. Mengadopsi gaya hidup sehat seperti mengonsumsi makanan seimbang, melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan menjaga berat badan ideal. 2. Diet seimbang. Mengonsumsi makanan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral, serta rendah gula dan lemak. 3. Aktivitas fisik.
melakukan aktivitas fisik secara teratur seperti berjalan, berlari, atau berenang dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. 4. Pengawasan berat badan. Menjaga berat badan ideal dapat membantu mencegah resistensi insulin. Penanganan diabetes mellitus. 1. Pengobatan medis. Menggunakan obat-obatan yang diresepkan oleh dokter seperti metformin, sulfonylurea, atau insulin. 2. Pengawasan gula darah. Melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur untuk memantau kadar gula darah. 3. Diet diabetes. Mengonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan mengontrol kadar gula darah. 4. Aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik secara teratur untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan mengontrol kadar gula darah. 5. Pengawasan kesehatan. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur untuk memantau kondisi kesehatan dan mengidentifikasi potensi komplikasi.